Baik, selamat malam. Shalom saudara-saudaraku yang berada di Jemaat Penasen. Puji Tuhan, di awal tahun 2022 kembali Tuhan boleh membuat satu rencana yang indah bagi saya pribadi dan juga saudara-saudara di Jemaat Penasen. Terima kasih untuk undangan saudara untuk boleh belajar bersama-sama, berbagi firman Tuhan dan pengalaman kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Di sepanjang minggu ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Allah, bukan hanya sekedar mengenal, tetapi boleh memiliki satu hubungan yang erat, hubungan yang intim, bahkan kerinduan Tuhan. Dari Yohanes 17, sebagaimana doa Yesus merindukan kita boleh menjadi satu, sebagaimana Bapa dan Yesus adalah satu, dan kita juga menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Saudara, untuk itu sepanjang satu minggu ini kita akan sama-sama berdoa. Saya percaya di jemaat sudah diatur jadwal-jadwal doa untuk saling mendoakan anggota-anggota. Bahkan anggota juga bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan, ya, para pemimpin, pendeta kita di jemaat kita. Dan kita semua akan menjadi satu di dalam Tuhan, di dalam doa sepanjang satu minggu ini, dan bahkan kerinduan kita untuk seterusnya. Untuk pelajaran kita pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai the power of God unto salvation, atau kekuatan Allah yang menyelamatkan, di mana kita akan melihat sebentar the pathway of righteousness, atau jalan keselamatan. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena Engkau menyediakan jalan bagi kami untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu dari malam ke malam kami boleh sama-sama melihat kemuliaan Tuhan, melihat kekuatan Tuhan, melihat rencana Tuhan, sehingga kami juga boleh melihat posisi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kami boleh melihat rencana Tuhan, dan kami merindukan ya Tuhan, untuk boleh melihat akhir dari pekerjaan besar yang Tuhan telah mulai sejak di surga. Terima kasih Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika Anda melihat di gambar yang ada di slide ini, sengaja saya tampilkan bagaimana gambaran Ka'bah, bait suci, di mana dari pelajaran ini kita akan lihat kenapa penting belajar bait suci sebentar. Namun kita akan awali pembahasan kita ini dari pengertian mengenai Injil, supaya kita bisa memiliki satu pengertian yang sama ketika kita membahas mengenai Injil. Kita akan buka dari Roma 1 ayatnya yang ke-16. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Bisa baca di slide, atau saudara punya Alkitab boleh kita buka. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lebih jelasnya saudara, ketika saudara buka dari King James Version yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani, kemungkinan sangat mendekati bahasa aslinya yang kita percayai sebagai gereja. Dikatakan di sana, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil dari King James Version lebih kena pada penerjemahan seperti ini, karena aku tidak malu akan Injil Kristus. Jadi Injil di dalam Roma 1 ayat 16 ini lebih fokus lagi kepada penyebutan Injil Kristus. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Dan kemudian ada pengertian yang yang dijelaskan oleh Roma 1 ayat 16, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi perhatikan ya, Injil adalah kekuatannya Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya.
Ketika saudara menyampaikan Injil kepada orang lain, isi dari pemberitaan itu haruslah sesuatu yang menyelamatkan orang percaya. Mungkin kita berpikir, jadi apa Injil yang kita sampaikan selama ini? Saudara-saudara, saya lahir dan besar di dalam gereja ini, gereja Advent. Dan adalah kebiasaan kita orang Advent dalam bersama-sama dengan saudara-saudara dari denominasi yang lain, kita sering menyampaikan kebenaran yang kita sebut Injil dari pengertian kita. Contoh ya, ini saya di masa lalu. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang bukan beribadah pada hari Sabat, maka kita akan seakan-akan menggurui mereka. Weh, kalau kalian tidak berbakti pada hari Sabat, kalian bukanlah umat Tuhan. Tapi apakah pekabaran mengenai Sabat ini adalah pekabaran yang menyelamatkan mereka? Apakah pekabaran mengenai makanan haram dan halal ini juga sering ya? Kalau saudara masih makan makanan yang haram, saudara tidak bisa diselamatkan ya. Ini contoh-contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita setiap hari. Atau yang lain, kita bahkan membahas mengenai baptisan di selam. Saudara-saudara, pekabaran-pekabaran ini penting. Tetapi saudara-saudara perlu melihat Injil adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang menyelamatkan orang percaya? Mari kita lanjut. Kita baca dari buku 1 Korintus 1 ayat 18 sebelum menjawab pertanyaan tadi ya. Apa yang menyelamatkan? 1 Korintus 1 ayat 18 dibilang, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, perhatikan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Wow. Jadi kalau tadi kita lihat di Roma 1 ayat 16 bahwa kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, maka pemberitaan salib katanya adalah kekuatan Allah. Jadi kita bisa baca Roma 1 ayat 16 bahwa pemberitaan salib yang menyelamatkan orang percaya. Jadi saudara-saudara, Injil yang mau disampaikan kepada orang-orang, apakah mengenai salib? Mari kita lihat lebih dalam ya. Dari buku Kisah Para Rasul 2, kalau saudara dengar kata Kisah 2, mungkin sering kita langsung fokus dan melihat, oh itu adalah peristiwa Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan pengikut-pengikut umat-umat Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Tapi saudara boleh perhatikan baik-baik bahwa tema dari Kisah Para Rasul 2 adalah mengenai pemberitaan salib. Mari kita uji. Saudara boleh buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, di mana ketika orang-orang ini mulai meragukan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul ini berasal dari Tuhan, sehingga Petrus harus berdiri kemudian menyerukan pekabaran inti dari pekabaran mereka. Dan saudara bisa baca di rumah masing-masing. Saya tidak akan bahas semua Kisah 2 14 sampai 40, tapi saya rindu untuk melihat komentar dari pena inspirasi dari buku yang ditulisnya White X ya, atau Kisah Para Rasul juga. Di sana dikatakan bahwa lihatlah orang-orang datang dari segala penjuru untuk mendengar murid-murid bersaksi tentang kebenaran sebagaimana dalam Yesus. Mereka mendesak masuk mengerumuni bait suci itu. Imam-imam dan penghulu-penghulu ada di sana. Jadi di antara bangsa, suku, dan bahasa ini ada imam-imam atau para petinggi, para pemimpin orang-orang Yahudi, pemimpin agama. Kemudian hati mereka, para imam ini, masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Yesus. Dan tangan mereka tidak dibersihkan dari darah yang dicurahkan bila mereka menyelibkan penebus dunia ini. Mereka hadir di situ bukan dengan semangat mau mendengar firman Tuhan,
tapi mereka masih membawa kebencian terhadap Yesus, dan mereka lihat ini adalah murid-murid Yesus. Kemudian mereka berpikir untuk menjumpai rasul-rasul yang penuh ketakutan di bawah tangan penentang yang kuat dan pembunuh. Tapi mereka mendapati mereka terangkat dari rasa takut dan diisi roh, memasyurkan dengan kuasa keilahan Yesus, orang Nazaret itu. Mereka mendengar, mereka menyatakan dengan keberanian bahwa seorang yang baru-baru ini dihina, diejek, dipukul dengan tangan yang kejam, dan disalibkan adalah putra kehidupan, sekarang ditinggikan ke tangan kanan Allah. Saudara, para imam datang dengan harapan murid-murid ini sudah jerah, ketakutan, dan kalau kita datang jumpai mereka seharusnya dalam keadaan terpuruk, tidak ada semangat, oleh karena pemimpin mereka dalam hal ini Yesus sudah mati. Tapi saudara-saudara, faktanya pada saat itu adalah Yesus yang mereka pikir sudah mati ini, ternyata dia bangkit dan naik ke surga. Kita lihat kutipan selanjutnya. Kita mau lihat bagaimana pemberitaan salib yang disampaikan oleh Petrus ini berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang pada saat itu. Apa inti dari pemberitaan salib yang Petrus sampaikan? Kita lihat. Beberapa dari mereka yang mendengarkan rasul-rasul itu telah mengambil bagian dalam penghukuman dan kematian Kristus. Suara mereka telah bercampur dengan orang banyak dalam menuntut penyalibannya. Saudara tahu, imam-imam ini adalah orang-orang yang berperan aktif di dalam kematian Yesus. Merekalah otak dibalik Yesus disalib. Ketika Yesus dan Barnabas berdiri di hadapan di ruang pengadilan, dan Pilatus bertanya, saudara tahu ceritanya, ketika Pilatus suruh memilih mana yang mau dibebaskan, mereka bilang, jangan dia, melainkan Barnabas. Kemudian ketika Pilatus menyerahkan Kristus kepada mereka dengan mengatakan, ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, aku tidak bersalah terhadap darah orang itu. Tapi apa yang dibilang orang-orang ini? Biarlah darahnya itu ditanggungkan atas kami dan cucu-cucu kami, anak-anak kami. Ngeri ya? Mereka mendatangkan murka Allah itu kepada diri mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Petrus berbicara mengenai pemberitaan salib ini? Sekarang mereka mendengar murid-murid itu menyatakan bahwa anak Allah itulah yang disalibkan. Kelihatannya ini khotbah yang mungkin biasa hari ini ya. Orang-orang Advent tahu betul bahwa Yesus yang disalib. Tapi apa yang terjadi di hati para imam ketika mendengarkan pemberitaan salib? Imam-imam dan penghulu-penghulu gemetar. Saudara, ada kuasa di sana. Ada kuasa Tuhan yang bisa melihat kekerasan hati para imam ini. Kesedihan mencekam orang banyak. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Roh Kudus membukakan mata mereka bahwa orang-orang ini harusnya sudah ketakutan, tapi mereka dengan penuh keberanian hari ini, dan mereka membuktikan bahwa pemimpin mereka benar-benar anak Allah. Dan kesaksian ini bukan hanya dibawa oleh Petrus dan para rasul, tetapi tentara Roma yang menjaga kubur Yesus ini berlari-lari dan mendapati para imam ini, dan menyaksikan sendiri bahwa Yesus yang telah dikubur ini bangkit. Gemetar. Saudara-saudara, kalimat berikutnya dibilang begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Di antara mereka yang mendengar adalah orang-orang Yahudi yang beriman, tekun dalam kepercayaan mereka. Kuasa yang menyertai pembicaraan itu meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Terdapat dalam buku Kisah Para Rasul 36, paragraf yang ketiga. Saudara-saudara, pemberitaan salib yang
disampaikan oleh Petrus intinya adalah Yesus adalah Mesias itu. Yesus ini yang kalian salibkan ini adalah juru selamat kalian. Yesus yang kalian hina, yang kalian ejek, yang kalian salibkan ini adalah orang yang sama yang akan menyediakan keselamatan bagi kalian yang berdosa. Siapa para pemimpin ini, saudara? Siapa orang-orang yang menyalibkan Yesus di kayu salib? Tidak usah kita lihat jauh-jauh. Itu adalah kita sendiri. Para pemimpin ini, saudara, adalah pemelihara sabat yang paling setia. Siapa itu hari ini? Gereja Advent. Para penyalib Yesus ini adalah orang-orang yang rajin memberikan perpuluhan. Bahkan sampai jintan ada semanis, mereka detail hitung 1/10 untuk diberikan kepada Tuhan. Orang yang setia memberi perpuluhan. Orang-orang yang menyalibkan Yesus ini adalah orang-orang yang bahkan berpuasa 2 kali seminggu. Orang-orang yang menyalibkan Yesus ini adalah orang-orang yang memimpin gereja. Orang-orang yang berpengaruh di gereja. Orang-orang yang memberi selalu meneladankan dimanapun berdoa, bahkan di jalan-jalan, kesombongan rohani. Ini bukanlah di luar umat Tuhan, tetapi ini adalah umat-umat Tuhan. Dan para penyalib Yesus itu adalah saya dan saudara, orang-orang berdosa. Karena tidak ada orang berdosa yang dapat diselamatkan tanpa salib Kristus. Tanpa darah yang tercurah itu, tidak ada pertobatan, tidak ada keselamatan. Saudara-saudara, saya dan saudara malam hari ini mendapatkan satu fakta bahwa kitalah yang menyalibkan Yesus. Dan ada satu kuasa yang besar, bukan dari kita, bukan dari para pendosa. Usaha kita tidak akan membuat kita bisa diselamatkan. Usaha yang dibuat oleh bangsa Yahudi, oleh para pemimpin rasul-rasul, tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan ketekunan dan ketaatan dan kepercayaan mereka itu tidak sanggup menyelamatkan mereka. Tapi puji Tuhan bahwa Roma 1 ayat 16 adalah Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Dan kekuatan Allah itu adalah salib Kristus, pemberitaan salib dan Yesus itu sendiri. Mari kita lihat satu ayat yang menguatkan bahwa kekuatan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 24 dibilang di sana, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kita sudah lihat tadi, kekuatan Allah adalah pemberitaan salib. Dan pemberitaan salib yang disampaikan oleh Petrus, intinya adalah Yesus adalah Mesias. Dan dikuatkan lagi dengan 1 Korintus 1 ayat 24, bahwa kekuatan Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Yesus. Jadi inti dari Injil yang perlu untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita adalah Yesus Kristus. Hari Sabat penting, baptisan penting, halal haram penting. Tapi saudara-saudara jangan lupa fokus. Yang menyelamatkan mereka hanyalah Yesus. Hanya Yesus, kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang-orang percaya. Pengharapan orang-orang di sekitar kita yang berdosa ini hanyalah melalui Yesus. Usaha mereka di dalam penurutan mengikuti kita memelihara hari Sabat tidak akan menyelamatkan mereka. Penerimaan mereka kepada Yesus lewat baptisan penting sekali. Tetapi mereka harus dahului dengan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Makanan halal dan haram itu penting, saudara-saudara. Tetapi semua ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan ketika mereka telah menerima Yesus,
ketika mereka telah mengasihi Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 15 dibilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang terpaksa dibaptis atau ikut-ikutan dibaptis. Mereka belum mengenal Yesus dengan benar. Sehingga penurutan yang mereka lakukan di dalam gereja kita ini adalah penurutan karena paksaan. Penurutan karena terpaksa, penurutan karena teman saya begini, orang tua saya begini, jadi saya juga begini. Bukan karena pengertian dan penerimaan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi, saudara-saudara, apa yang kita minta selama ini? Apa yang perlu kita minta? Kuasa penting untuk diminta, hikmat penting untuk diminta. Tapi kalau saudara meminta Yesus, maka satu paket. Kita dapat keselamatan, kita dapat kuasa, kita dapat hikmat Tuhan. Apa yang diminta oleh Raja Salomo? Hikmat. Sebenarnya yang diberikan adalah Yesus. Apa yang harus diminta oleh umat Tuhan di akhir zaman? Kuasa. Apa itu kuasa? Apa itu kekuatan Allah? Yesus. Kita perlu meminta Yesus. Jangan tunggu Yesus datang kedua kali nanti saat semua mata bisa melihat. Yesus bisa hadir hari ini di hati saya dan saudara saat ini juga. Dan saudara-saudara, kita akan masuk lebih dalam lewat pelajaran Ka'bah seperti yang di awal telah dijelaskan. Perjalanan keselamatan Tuhan dapat dilihat atau dapat dirangkumkan di dalam pelajaran Bait Suci. Dan kenapa pelajaran ini penting, saudara-saudara? Ada banyak kutipan di sini, saudara bisa baca, bisa buka ulang, tapi saya tidak akan baca semua. Dibilang bahwa ayat kitab suci Daniel 8 ayat 14 merupakan ayat yang lebih tinggi dari ayat yang lainnya. Artinya penting. Dan isi dari Daniel 8 ayat 14 adalah sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Pelajaran tempat kudus menjadi fondasi dan pilar pusat iman Advent. Dalam Evangelis buku Penginjilan 221 dibilang, pengertian yang benar dari pelayanan dalam bait suci adalah dasar iman kita, orang-orang Advent. Ini adalah dasar gereja kita. Lebih jelas lagi, di buku yang sama, dibilang sebagai satu umat, kita harus menjadi pelajar nubuatan yang sungguh-sungguh, dan tidak boleh berhenti sampai kita benar-benar cerdas. Tentang apa? Tentang pelajaran bait suci. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hayal-hayal Daniel dan Yohanes, buku Daniel dan Wahyu. Kita adalah gereja yang paling sering dan paling menonjol di dalam pekabaran Daniel dan Wahyu, nubuatan. Apa isi Daniel dan Wahyu? Bait suci. Apa isi pelajaran bait suci? Pemberitaan salib. Apa isi dari pelajaran pemberitaan salib? Yesus. Yesus. Yesus adalah Injil yang perlu disampaikan kepada orang lain. Bagaimana Yesus mau disampaikan kepada orang lain lewat hidup kita ini? Karena di dalam Matius 24 ayat 14 dibilang, dan Injil kebenaran ini dan Injil kebenaran ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Lihat, diberitakan dan apa? Menjadi kesaksian. Bukan hanya lewat bicara-bicara seperti ini, saudara-saudara, tetapi disaksikan lewat kehidupan kita. Ketika Kristus hidup di dalam diri pribadi masing-masing umat Tuhan, kita sudah menginjil loh. Kita jalan dengan karakter Kristus yang hidup, berkata lemah lembut, bertindak sesuai dengan kebenaran. Itu adalah Injil yang hidup yang kita saksikan lewat kehidupan kita. Bukan hanya lewat pemberitaan seperti berkhotbah atau KKR, tetapi setiap hari saudara bisa menginjil dengan kehidupan saudara. Karena Yesus hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara lihat di sini ada garis waktu di mana setelah 2300 1844, saya singkat ya karena saudara sudah mengerti, dan 2300 1844 1798 kepausan terluka.
Dan kita sementara hidup hari ini di fokus utama mengenai pekerjaan Tuhan di mana? Di bilik maha suci. Ketika masa kita ini lewat, Yesus selesai pekerjaannya di bilik maha suci. Ketika Yesus selesai, maka dekret kematian itu akan diumumkan. Jadi kita sementara hidup di akhir dari pekerjaan Kristus di bilik maha suci, memeriksa buku kehidupan kita. Kita akan belajar ini mungkin nanti hari Rabu atau Kamis lebih jelas ya, lebih detail. Jadi fokus kita sekarang ini adalah pekerjaan Tuhan di bilik maha suci, di mana pekabaran malaikat ketiga menjadi tema utama dari gereja ini. Dan kita juga digambarkan sebagai Laodikia, jemaat yang ketujuh. Saya mau baca dalam buku Testimoni jilid kelima, dia bilang, Tuhan tidak memberikan kepada satu orang terang yang baru yang bertentangan dengan dasar iman organisasi. Setiap kebenaran harus berfondasi, berdasar pada dasar iman ini, yaitu pekabaran bait suci. Dalam kutipan yang lain, dikatakan, pelajaran tempat kudus adalah kunci yang membuka misteri kekecewaan tahun 1844. Perhatikan ya. Bait suci adalah kabar baik, adalah Injil yang menghibur orang-orang yang pada saat itu mengaku orang-orang Advent dalam tanda kutip, yang sama-sama menanti kedatangan Tuhan sekalipun mereka dari denominasi yang berbeda-beda. William Miller, White, James White, Joseph Bates, para reformer kita ya, para perintis gereja ini. Dan dibilang itu dibukakan untuk menunjukkan sistem kebenaran yang lengkap, terhubung dan harmonis, menunjukkan bahwa tangan Tuhan telah mengarahkan pergerakan Advent yang besar dan mengungkapkan tugas gereja, tugas saya dan saudara hari ini, present truth, pekabaran masa kini, sebagaimana yang dibawa untuk menerangi kedudukan dan pekerjaan umatnya. Dari pekabaran bait suci ini, kita akan mengetahui kedudukan dan pekerjaan kita. Mungkin ada yang bingung, saya ini jadi gereja Advent, saya ini apa tujuannya jadi umat-umat Tuhan ya? Dalam gereja Advent ini apa misi kita ya? Kita sering dengar pekabaran 3 malaikat, pekabaran malaikat ketiga, itu apa ya? Itu berbicara tentang apa? Bait suci. Yesus. Inti pekabaran ini adalah Yesus. Menyampaikan Yesus dalam kehidupan. Apa pekerjaan utama kita? Menghidupkan kehidupan Yesus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita bersyukur ada banyak contoh bahwa bait suci membukakan mata kita seperti kaca pembesar untuk hal-hal kecil yang tidak kita bisa lihat, tapi melalui kaca pembesar ini kita bisa melihat dengan jelas kebenaran itu. Bait suci juga itu dapat digambarkan sebagai peta Indonesia tentunya. Kita bisa tahu di mana Sulawesi dengan cara melihat peta tersebut. Kita ada di Jawa, bagaimana cara kita mau ke Sulawesi, kita bisa lihat perjalanan untuk ke sana. Begitu juga sanctuary bait suci ini, di mana seluruh kebenaran bisa dilihat di Ka'bah ini atau bait suci ini. Contoh yang paling pertama adalah Yesus, teladannya. Usia 12, Yesus kemana saudara? Yesus ke bait suci, di mana pada saat itu orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem. Mereka di sensus, mereka mengikuti upacara di sana, dan Yesus hadir di bait suci. Kita boleh baca Lukas 2 ayat 46, dibilang di sana, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Pena Inspirasi mengatakan, saudara, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dibilang di sana, inilah kali pertama Yesus melihat bait suci. Pertama kali Yesus melihat bait suci, dia melihat para imam, dia melihat korban, dia orang-orang di sana berdoa, dia ikut berdoa, dia menyaksikan upacara Paskah, dan hari demi hari ia melihat arti semuanya ini dengan bertambah jelas. Kemudian tiap perbuatan
setiap liturgi, upacara tampaknya terikat dengan hidupnya. Ketika Yesus lihat apa yang dibuat di bait suci, dia melihat dirinya. Oh, saya ini korban domba. Saya juga akan menjadi imam. Dia melihat rencana kehidupan kenapa dia harus ada di dunia ini. Getaran-getaran baru timbul dalam dadanya. Dengan tenang dan penuh perhatian ia nampaknya mempelajari sebuah soal yang pelik, yaitu rahasia tugasnya sedang terbuka bagi juru selamat. Kalau Yesus bisa melihat rencana hidupnya dari bait suci, saya dan saudara juga bisa melihat rencana Tuhan lewat pelajaran ini. Kita berdoa agar supaya dalam 1 minggu ini kita terus bertanya kepada Tuhan dari hari demi hari. Tuhan, apa rencana Tuhan bagi pribadi saya? Apa rencana Tuhan bagi jemaat kami di Jemaat Panasen ini, Tuhan? Berikan kami petunjuk-Mu sepanjang menjalani 1 tahun ini. Lewat pelajaran bait suci, saudara, galilah pelajaran ini bukan hanya 1 minggu ini. Tetapi setelah ini saya berdoa, Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara untuk bisa benar-benar cerdas di dalam pelajaran bait suci. Kenapa? Karena Yesuslah yang akan kita pelajari dari pelajaran ini. Yang kedua, contohnya Daud. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63, kita boleh baca di sana Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara-saudara, Daud sementara dalam perjalanan lari dari kejaran Saul, dia tiba di padang gurun Yehuda. Anda bisa lihat di gambar ini, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, tidak ada yang hijau. Kenapa? Karena tidak ada air. Dan Daud itu mengatakan itu di ayat yang pertama. Dia bilang, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara, bukannya Daud mengalihkan pandangannya kepada apa yang dia sementara alami, penderitaan. Tuhan, saya ini bukan cuma sendiri. Saya ada sama sekitar 500 tentara, bahkan istri dan anak-anak mereka. Kalau cuma saya sendiri mungkin saya bisa puasa 3-4 hari. Tapi ini Tuhan ada pasukan, ada istri dan anak. Seharusnya kami ini tidak punya harapan. Apa kami mau makan? Kami sementara dikejar-kejar, kami kecapean Tuhan, kami lapar, kami haus. Tapi apa yang dibuat oleh Daud? Ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika Daud ada di padang gurun, dia lihat banyak masalah. Tapi ketika dia alihkan perhatiannya kemana? Ke tempat kudus, dia melihat Yesus di sana. Dia melihat apa? Kekuatan Allah. Yesus. Dia melihat kemuliaan Allah. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat Yesus, maka ayat 7 dibilang, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam, 1 malam. Ayat 8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, ada pengharapan ketika saudara melihat Yesus di dalam kekuatannya, kemuliaannya bekerja di bilik yang maha suci. Daud, dia tidak tahu mau makan bagaimana, tidak tahu mau dapat minum dari mana, tidak tahu mau kasih makan 500 orang, ribuan orang ini bagaimana. Tapi ketika melihat Yesus, dia tenang. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus cukup. Yesus cukup. Pengalaman lain, Daniel. Saudara lihat Daniel 7, 8, 12, gambaran Yesus diberikan kitab ya, yang lanjut usia. Paulus di Ibrani 9, di mana Paulus melihat bilik yang maha suci, perabot-perabotan di dalam Ka'bah ditunjukkan. Yesaya pasal 6, Yesaya dibawa dan dia melihat kerup yang berjaga-jaga. Kemudian dia merasa najis, celakalah aku ya Tuhan, karena aku melihat Tuhan tetapi aku tidak binasa. Dan buku Wahyu Yohanes melihat Yesus di pulau Patmos. Revelation of Christ, buku Wahyu, adalah
pengalaman di mana Yohanes diberikan kesempatan untuk melihat Yesus. Di mana, saudara? Di tempat kudus. Apa gambarannya? Yesus berjalan di 7 jemaat, 7 kaki dian. Di mana kaki dian? Ada di bilik suci. Dan Adam dan Hawa dari Taman Eden, di mana mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dan para malaikat, itu adalah gambaran bait suci. Kemudian mereka ketika diusir, ada kerup yang berjaga-jaga. Kerup ini ada identik dengan apa? Hadirat Tuhan. Jadi begitu penting kita mempelajari mengenai bait suci. Dalam Mazmur 77 ayat 13 di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia ayat 14, ya Allah, jalanmu ada di mana? Di dalam tempat kudus. Wahyu berapa ya? Dibilang 144.000 adalah orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Saat ini saudara, saya dan saudara mengaku sebagai Kristen Advent, dan kita perlu tahu di mana Yesus sekarang. Di bilik maha suci, di tempat kudus, dan disitulah seharusnya kita melihat Tuhan, dan Tuhan akan membukakan kepada kita misinya. Saudara lihat dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Mari kita lihat ayat ini dari perspektif Ka'bah, bait suci. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di gambar ini di bagian kiri, mungkin saya perkenalkan dulu ya, bahwa ini adalah Ka'bah Musa yang Tuhan inspirasikan di Bukit Sinai selama 40 hari. Tidak makan, tidak minum. Untuk bisa dibukakan kebenaran ini, Musa saat itu berada dengan Tuhan, berpuasa. Dan saudara-saudara, ditunjukkan kepada Musa, saudara lihat dari bagian bawah itu ada mezbah korban bakaran. Kemudian di bagian berikutnya ada bejana pembasuhan. Kemudian ada meja roti sajian, 7 kaki dian. Kemudian ada mezbah ukupan. Dan di bilik maha suci ada tabut perjanjian. Dan kita lihat tadi bahwa Yesus punya pelayanan itu tidak keluar dari tempat ini. Yesus itu melayani dari surga, tahta Tuhan, di tabut perjanjian, di bilik maha suci, kemudian turun kemana? Ke bumi ini, dibaptis di bejana pembasuhan, kemudian dia mati di kayu salib, yaitu mezbah korban bakaran. Mari kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus ada di hadirat Tuhan, bertahta di sana, tapi dia tidak mau menganggap kesetaraan itu untuk dipertahankan. Kenapa? Kemudian berikut, dia mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat Daniel 8 ayat 14 tadi? Ka'bah itu akan dipulihkan. Karena Ka'bah itu tidak pulih, tidak wajar. Ka'bah itu menjadi kotor karena ada dosa saya dan saudara, yang perlu untuk mendengar pemberitaan salib ini, para penyalib Kristus. Sehingga Yesus tidak diam diri di sana. Yesus harus turun untuk menjadi korban dan membawa darahnya bagi saya dan saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, ia telah merendahkan diri dari surga dan kemudian taat sampai mati. Mati di mana? Mati di kayu salib. Lihat Filipi 2 ayat 6 sampai 8 menggambarkan perjalanan Yesus dari surga sampai kemana? Ke bumi ini, dan mati di kayu salib. Dan Yesus tidak berhenti pekerjaannya sampai di kayu salib. Lihat Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi sampai di kayu salib itu tidak selesai. Yesus mati, kemudian dia bangkit, dia akan kembali melewati perjalanan yang tadi, saudara. Mari kita lihat di sini perjalanan Yesus. Jadi Yesus dari surga tadi, kemudian dia dibaptis, keluar dari bilik suci, ada bejana pembasuhan di sana, dia dibaptis tahun 27. Kemudian dia mati pada tahun 31, 3 tahun setengah setelah pelayanannya. Dan kemudian setelah mati dia
akan naik kembali ke surga, ya. Di mana terjadi hari raya Pentakosta, kecurahan Roh Kudus. Dia melewati lagi itu, kemudian dia masuk ke surga. Saudara-saudara, tahun 31 Yesus terangkat. Di tahun yang sama Yesus mati, ya. Karena kita tahu Yesus mati pada hari Paskah, Jumat, kemudian Sabtu beristirahat, dan kemudian Minggu dia bangkit, dan masih ada masa sekitar 50 hari sebelum Yesus terangkat ke surga. 40 hari sebelum terangkat ke surga. Kemudian kita lihat perjalanan ini pada tahun 34 Stefanus dilempari dengan batu. Mungkin saya tidak akan bahas jelas ini atau karena di Daniel 9 pembahasan khusus lainnya mengenai pekabaran 2300 petang dan pagi dan pekabaran 7 minggu di Daniel 9. Akhir dari 7 minggu atau 490 tahun itu bagi bangsa Israel adalah ketika Stefanus dilempari dengan batu. Close of probation, penutupan pintu kasihan bagi bangsa Israel. Dan sekitar 538 sampai 1798 di mana masa kegelapan. Pekabaran mengenai Yesus adalah roti firman Tuhan ditutup di sana. Kepausan mulai menutup pekabaran firman Tuhan. Mengenai 7 kakidian, gambaran terang, Roh Kudus digantikan dengan tidak bisa bersaksi, ya, tidak sembarang orang menyampaikan firman Tuhan. Pekabaran mengenai mezbah ukupan, doa langsung melalui Yesus digantikan dengan apa? Doa melalui para pastor yang menjadi perantara, padahal perantara kita adalah Yesus. Dan tahun 1844 masa kegelapan berakhir di tahun 1798 dengan jatuhnya Paus. Kemudian di bilik Maha Suci sejak 1844 sampai hari ini 2022, Yesus masih di mana? Di bilik Maha Suci. Dan sebentar lagi pekerjaan Yesus akan berakhir di bilik Maha Suci. Dia akan keluar dan kemudian turun lagi ke dunia ini sampai di awan-awan untuk menjemput kita, membawa kembali kita kemana? Kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran kita pada malam hari ini mungkin sampai di sini. Kita akan melihat besok pelajaran mengenai perjalanan kita di dalam bait suci ini. Kalau Yesus telah melakukan perjalanan keselamatan bagi kita di bait suci, kita sebagai pengikut Kristus, kita juga akan berjalan di jalan yang sama. Besok kita akan melihat bagaimana Yesus yang telah memulai pekerjaan ini dan kita akan mengikutinya di bagian belakang. Berdoa agar supaya besok Roh Kudus yang sama akan menuntun kita untuk melihat lebih jelas bagaimana perjalanan kita di dalam mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat malam.